pertama kita mengenal simbol. Ya, simbol ini sudah Ibu tempelkan di dinding. Terus yang kedua kita akan melakukan simulasi. Ya, simulasi. Nah, untuk bagaimana kita menghadapi pas terjadi gempa. Nah, ya, simulasi bagaimana kita menghadapi pas terjadi gempa dan kita harus siap. Nah, sebelum kita belajar, kasih semangat dulu. Nah, caranya main tepuk 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2. Dua yang ini. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ulang lagi. Ibu kasih instruksi. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk 4. Oke. Jangan lihat sekarang. Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 26. Ya. Ali, tanggal berapa sekarang? 26. Fi. Naila. Sarah. Ya, 26 bulan berapa? Bulan 1. Bulan 26 bulan 1. Bulan 1 itu bulan apa? Januari. Ya, Januari. Jangan lupa tahun berapa? Tahun 2024. 2024. Dan pelajaran kita hari ini yaitu program khusus. Nah, program khusus yang pertama yaitu mengenal simbol. Jalur evakuasi. Simbol. Ini ada gambar ya. Nah, mengenal simbol jalur evakuasi. Nah, di sebuah gedung, ada ditempel simbol-simbol ini. Apa fungsinya? Tahu nggak Ibu? Nah, fungsinya pas terjadi gempa, kita bisa menjadikan simbol itu untuk apa? Jalur menyelamatkan diri. Itu fungsinya. Apalagi gedung yang bertingkat dan berbelok-belok. Nah, yang pertama ada simbol. Simbol apa ini? Ini ada gambar pintu. Ini ada pintu. Terus di sini ada tulisan keluar. Terus di sini ada apa? Panah. Panah ini kita lihat. Kalau misalnya panahnya, kalau ini sebelah mana panahnya? Kalau dari Ibu? Panah Ibu. Kalau Ibu? Kiri. Iya, kirinya ya. Berarti kiri. Kalau dari Ibu, dari sebelah kanan. Kita lihat. Pas melihat simbol ini, kita lihat panahnya. Kemana arah panahnya? Misalnya panahnya berbelok. Kita harus berbelok. Kalau ini lurus, berarti kita harus lurus sebelah. Dan panah ini jadi patokan untuk kita ya. Dan ini pintu evakuasi darurat. Kalau darurat bagaimana? Berarti sedang genting. Ya, makanya kita menggunakan pintu. Ini pintu. Mana pintu kita? Iya, masa nggak tahu ya? Pintu kita ini. Nah, ini adalah pintu. Terus ada simbolnya di situ. Disuruh kita lurus.
lurus. Nah, ya. Nah, yang kedua ada simbol. Nah, ini lagi. Nah, ini biasanya dikasih di lorong-lorong atau di depan keras itu. Nah, ini panahnya kemana? Nah, kemana Ibu? Nah, iya, ke arah kiri. Karena kita lihat nanti di situ ke arah kiri kita. Nah, ya, panahnya lurus ya. Apa ini namanya? Jalur evakuasi. Nah, biasanya di lorong-lorong di tempel. Jadi kita lihat panahnya, kemana arah panahnya. Nah, kalau panahnya berbelok, kita berbelok. Kalau lurus, kita juga lurus. Nah, lihat panahnya, kemana arah panahnya. Terus, yang selanjutnya, nah, ini apa? Ah, ini ya, tulisannya jalur evakuasi sama yang itu. Tapi gambarnya di sini apa? Ada gambar tangga. Nah, berarti kita akan turun tangga. Nah, tangga di mananya kemana ini? Turun atau ke bawah. Berarti kita akan menuruni tangga. Nah, di sini ada tangga. Nah, berarti tangga darurat. Nah, kita pas gempa sebaiknya kita menggunakan tangga. Ya. Ini ada panahnya, ada gambar tangganya. Nah, terus selanjutnya dari semua simbol-simbol itu ya yang kita lihat ini yang akan kita tuju. Apa ini? Titik kumpul. Nah, disinilah nanti kita berkumpul. Nah, biasanya apa? Ya, di mana tempatnya? Tempat luas. Terus tidak ada pohon. Tidak ada pohon. Bagaimana lagi? Tidak jauh dari tombak listrik. Apa lagi? Jauh dari gedung. Jauh dari gedung. Kita ulang lagi di mana letak simbol. Yang pertama simbol apa ini? Pintu darurat. Pintu darurat. Kemana sepanahnya? Keluar. Keluar. Jadi kita lihat ini pintunya ya. Terus selanjutnya. Ya, simbol selanjutnya ini panahnya mengarah kemana? Lurus. Lurus. Nah, ini jalur evakuasi di lorong-lorong ini biasanya ya. Lurus, lanjut. Simbol selanjutnya. Simbol apa ini? Tangga. Iya, tangga. Ini panahnya mengarah kemana? Bawah. Ke bawah. Oh iya, mengarah ke bawah. Nah, ini. Nah, gimana kita? Harus lari kah atau berjalan? Jalan. Mungkin pas gempa kita tidak boleh lari agar tidak terjatuh ya. Nah, ini jalur evakuasi melalui tangga darurat. Yuk, bawa. Nah, selanjutnya ini apa? Tangga. Simbol? Tangga. Masih simbol tangga. Berarti kita mengarah turun. Ayo. Nah, ini masih mengarah turun. Turun. Nah, ya. Ya, Bu. Ya, di sini ada titik kumpul. Nah, di sini titik kumpul berarti dari simbol-simbol itu kita mengarah semuanya ke Titik kumpul. ke titik kumpul ya. Di sini kita berkumpul. Dan yang perlu kita ketahui yaitu apa ini gambarnya? Sirine. Sirine ada contohnya di sini ya, ada pembedanya. Terus apa yang perlu kita ketahui di sirine ini? Bunyi. Nah, bunyi ini digunakan untuk pas pemberitahuan jika gempa itu akan berpotensi tsunami. Biasanya sirine ini
adanya di tepi pantai. Jadi mungkin Denny nanti kalau rumahnya di tepi pantai bisa mendengarkan bunyi sirine ini jika terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Dan mungkin nanti Ibu contohkan bunyi sirinenya. Sirinenya di bawah dan bentuk. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan jika terjadi gempa. Nah, karena kita harus siap, makanya kita harus tahu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa. Nah, maka kita harus. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Dalam materi kali ini kita akan belajar menghindari diri dari bencana alam gempa bumi. Apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan cara menghadapinya ketika kita berada dalam ruangan? Mari kita mempelajarinya. Pertama, saat terjadi gempa, tetap tenang dan tidak panik, apalagi sampai menangis atau berteriak. Kedua, berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan hindari seperti jendela, kaca, lemari, atau benda lain yang mudah roboh. Ketiga, ketika situasi sudah dirasa aman dan segeralah keluar dari ruangan menuju pintu dan jangan lupa melindungi kepala dengan meletakkan tas di atas kepala. Keempat, turunlah menuju tangga dengan teratur dan berhati-hati. Kelima, berlarilah menuju titik kumpul di lapangan yang luas dan hindari pohon, tiang listrik, atau gedung yang tinggi yang bisa roboh. Bagaimana anak-anak ibu? Apa sudah paham? Yuk, mari kita cobakan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar kita selamat. Nah, tujuan ini tentu kita selamat, tidak cedera ya. Nah, yang pertama, panik. Orang sedang panik dia menghadapi gempa. Nah, dia stres jadinya. Biasanya bagaimana orang ini? Kalau perempuan bisa menangis. Kalau laki-laki mungkin dia berteriak-teriak karena terjadi gempa, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi kalau pas terjadi gempa, kita harus tenang. Bagaimana sikap kita seharusnya? Tenang dan juga berdoa. Apa yang kita lakukan lagi? Keluar kita. Sebelum keluar. Kita belum sempat dari keluar. Iya, mungkin pintunya sedang tertutup atau terkunci. Jadi apa yang kita lakukan dulu? Bersembunyi di bawah meja. Gimana? Ayo. Alif agak besar badannya, agak susah. Makan saja ya. Soalnya badan berarti Alif harus mencari meja
segera keluar. Jangan tidur, udah berhenti gempa kita tidur, ulang lagi tidur, jangan ya. Tekan lagi. Ambil tas, ambil tukang tas. Ah, iya boleh. Tas atau apa yang bisa kita jadikan untuk melindungi kepala kita. Nah, kita cari benda yang bisa kita bawa, tidak terlalu berat dan mampu melindungi kepala kita dari kalau misalnya ada benda-benda yang jatuh. Kan? Ah, tas siapa? Tas Lutfi lah. Yuk, Lutfi ke depan Lutfi. Banyak isinya? Apa isinya banyak? Nah, yuk Lutfi ke depan. Ya, seperti ini. Nah, enggak apa-apa. Kan di atas kepala. Ayo Lutfi, contoh tekan. Pegang baik. Nah, lihat ke depan. Nah, seperti ini ya. Nah, dipegang baik-baiknya. Nah, silakan Lutfi duduk. Nah, Alif, coba ke depan Alif. Coba Alif. Nah, dikumpul. Hai, belum. Nah, ini dulu. Kita menuruni tangga. Pas menuruni tangga, nah, mungkin dari sini karena kita takut, kita boleh berlari-lari kecil. Tidak jalan tapi berlari-lari kecil. Gimana lari-lari kecil? Nah, ya, lari-lari kecil. Nah, kita praktekkan seperti apa kita pas terjadi gempa. Jangan terlalu kencang dan tidak berjalan, tapi kita berlari-lari kecil ya. Kita berlari-lari kecil. Bisa? Nah, terus pas menuruni tangga, nah harus kita hati-hati. Ya, kita harus hati-hati menuruni tangga ini. Nah, kalau dapat kita jangan sampai lari, tapi jalanlah hati-hati. Terus selanjutnya sudah menuruni tangga. Nah, baru kita kemana? Ke titik kumpul. Nah, itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan dan pas terjadi gempa. Nah, di sini kita berada di titik kumpul. Nah, setelah dari atas kita terus ke bawah, terus ke titik kumpul. Nah, di titik kumpul apa yang harus kita hindari? Pohon, gedung, tiang listrik. Nah, tiang listrik. Dan selanjutnya, setelah kita berada di titik kumpul, dan apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, kita bersyukur dengan apa? Berdoa atau membaca Doa yang ibu ajarkan atau doa atau ayat pendek. Contohnya apa? Alhamdulillah. Apalagi
lagi? Surat An-Naba. Nah, Al-Fatihah aja dapat. Bisa? Bisa, Bu. Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus, itu artinya kita telah bersyukur. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada Allah. Kepada Allah. Nah, itu kita harus memperhatikan apa saja yang kita lakukan ya saat terjadi gempa. Nah, karena gempa ini pasti akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya ya. Dan sekian aja simulasi kita hari ini. Nah, nanti tunjuk tangan. Nah, dari gambar-gambar ini nanti anak ibu tunjuk tangan. Nah, perhatikan gambarnya. Apa gambar yang akan ibu perlihatkan? Nah, harus tunjuk tangan dulu ya. Dari tunjuk tangan nanti ibu pilih siapa yang akan menjawabnya. Nah, siap anak ibu? Siap. Ya, oke. Sudah siap belajarnya lagi? Siap, Bu. Sudah lepas semua-semuanya? Sudah, Bu. Nah, yuk evaluasi dan kita melakukan kuis. Nanti ibu perlihatkan soalnya, anak ibu jawab dengan majukan tangannya. Nah, soal yang pertama. Apa yang terjadi di dalam gambar? Yuk, siapa jawab? Acungkan tangan. Ayo, acungkan tangan. Ayo, acungkan tangan. Ayo, acungkan tangan. Ya, oke. Siapa dulu? Alif dulu. Apa yang terjadi? Boleh panik. Iya, ini kita buat sila. Oke, kita Alif. Tidak boleh panik. Karena kalau kita panik akan stres kita. Ya, tidak bisa kita melakukan apa-apa ya. Cuma bisa menangis. Terus berteriak-teriak. Nah, ini lagi soal yang kedua. Apa yang dilakukan anak dalam gambar? Ayo tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan. Siapa? Coba Zaura.
Ya. Siap, bersyukur mulai. Allah